Terima kasih sudah klik video ini dan jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya sebelum kamu menyaksikan video berikut. Hey, gue DP Putra dan lu lagi dengerin The Podcast. Hello The Podcaster, welcome back to The Podcast episode hari ini. Dan di The Podcast episode hari ini kembali seorang DP Putra menghadirkan salah satu bintang tamu yang dulu pernah naik kontennya tetapi ternyata harus redup sementara waktu. Ya, di sini sudah ada Indita Belinda. Halo Indita. Halo Pak DP, lama tidak bertemu. Nah, kita lagi gini ya, lagi physical distancing, bahkan physical daerah nggak pernah kesana lagi. Bener loh. Iya loh, bener banget. Gimana kabarnya ini nih? Puji Tuhan, kabar baik. Semua sehat. Ya itu paling penting tuh, sehat. Iya benar. Sehat tuh sekarang jadi apa ya? Harta yang paling berharga loh. Betul. Karena ya poinnya orang bisa bertahan saat ini ya kesehatan. Kalau udah nggak sehat, pilihannya cuma dua. Isolasi mandiri atau isolasi tempat sana. Iya kan? Ya. Oke. Gimana nih selama ini, selama proses pandemi, masih sibuk apa aja? Kita sudah physical distancing, jarak udah sangat jauh, jarang ketemu, ya, jadi nggak tahu nih Indi sekarang sibuk apa nih? Masih dengan yang sama, masih ya siaran gitu kan, bolak-balik siaran, rumah, terus ngapain di rumah, beres-beres, gitu-gitu aja sih kegiatan di rumah sama kerja, gitu aja. Belum ada mau coba nyari ke yang lain juga kan, karena kalau mau nyari kerja sekarang orang aja di rumah kan gitu kan, masa kita cari kerja jarang ya ada yang buka lowongan. Kalaupun ada yang buka lowongan itu kualifikasinya sangat jauh, nyari manajer kayak gitu. Hamba jadi manajer kayak gitu kan. Oke. Tapi ya sejauh ini masih bisa dinikmati lah proses kehidupannya. Siaran, melakukan sesuatu yang memang benar-benar disukai, benar kan? Itu apalagi dia. memang hobinya kan. Benar, hobi banget. Jadi sangat menikmati memang. Menikmati hidup lah ini istilahnya saat ini, walaupun pandemi. Ya udah gitu. Ya jangan sampai dibuat jadi kita stres sendiri ya, malahan endingnya kita awalnya sehat jadi sakit kan. Itu dia, kalau stres kan juga berpengaruh. Dek, saya sebenarnya pengen hari ini ngundang Indi ke The Podcast itu ada sesuatu yang menarik yang saya pengen bahas. Kalau di episode sebelumnya kita bahas tentang yang namanya beberapa hal ya. Saya mungkin dari beberapa minggu terakhir ini memang lagi ngangkat kasus yang mungkin sebagian orang itu ada sedang jadi concern mereka. Bahkan di kondisi pandemi seperti sekarang ini banyak orang yang menilai seseorang yang awalnya kita nilai baik bisa jadi hal yang sangat bisa dilihat dari sisi negatif gitu loh. Karena banyak orang yang berpikiran bahwa lu punya A, punya B, lu sukses itu karena sesuatu, ya kan? Makanya kemarin pembahasan kita tuh adalah sukses dan privilege. Nah, saya nggak mau bahas terlalu banyak ke sana karena udah banyak sekali pembahasan dari sisi teman-teman yang memang sekarang posisinya lagi cari kerja, dari konsultan psikolog ada. Bahkan kemarin saya berbicara sama teman saya yang memang base-nya adalah dia organisasi banget nih. Nah, saya kenal Indi kan kita memang kenal dari sisi organisasi ya. Dan saya sudah bekerja sama dengan Indi hampir beberapa kali organisasi, dan ada hal menarik yang saya lihat dari seorang Indi. Indi itu ya terharu. Ya, selain cakep, Indi itu selain cakep gitu, interaktif. Itu saya banget. Iya. Ini. Ya, jadi Indi selain cakep, interaktif, ya ini adalah bintang tamu The Podcast pertama wanita loh. Serius. Kartini harus bangga sama saya. Enggak. Ya, jadi selain itu bintang tamu narasumber wanita pertama, kemudian kita punya beberapa histori organisasi. Nah, yang saya nilai dari seorang ini adalah ketika Indi masuk dalam sebuah organisasi, bahkan menjabat dalam suatu posisi tertentu,
ada hal menarik yang membuat saya tuh bukan agak kagum gitu loh, kagum karena apa? Setiap orang yang masuk dalam organisasi itu kan kita dari berbagai macam karakter. Ada yang memang orangnya memang suka kerja banget, ada yang suka namanya doang dimasukin, ada yang sukanya ngerecokin, ya kan, banyak versinya. Tapi di dalam satu organisasi itu yang saya lihat dari seorang Indi adalah Indi itu masih bisa tetap tenang. Jadi kalau misalnya kita bekerja sama dengan orang nih, orang tersebut kadang-kadang ngeselin gitu. Kan kita sebagai orang yang bekerja sama dan orang tersebut adalah orang yang kita percayai atau mungkin orang yang kita butuhkan bantuannya, itu kan kadang-kadang kita gitu ada kekesalan tersendiri. Tapi ini tuh nggak pernah kelihatan loh. Yang saya lihat selama saya bekerja sama ini, nggak pernah kelihatan itu. Bener. Nah itu kenapa seperti itu? Apakah ada, Kak, aku dulu pertama ceritanya begini loh, Kak, aku tahan nafas sekian menit gitu, mungkin ada tips dan trik. Mungkin itu yang menarik kita akan bahas hari ini karena ini akan berlanjut, nanti kita akan bahas di terakhir, ada pembahasan selanjutnya. Tapi ini dulu Dede, kenapa seorang Indita dalam sebuah struktur organisasi, bahkan kemarin kan Indita pernah jadi seorang ketua, pemimpin tuh nggak mudah, tetapi bisa tetap masuk ke dalam alur tersebut. Gimana? Boleh dong sharing dikit? Apa ya? Terus, sebenarnya nih sebelum sharing juga mau bilang makasih sama The Podcast sudah mempercayai gitu kan. Pasti sebenarnya banyak banget orang yang lebih tenang pastinya dan yang lebih lebih mumpuni gitu ngobrol kayak gini. Cuma bersyukur banget dikasih kesempatan jadi bisa sharing di level yang saya punya. Jadi mohon jangan disamakan ketika Anda sudah berada di level yang lebih tinggi dari saya. Maksudnya udah mengalami asam garam dunia yang lebih banyak gitu kan. Apa sih ini anak kecil kayak gitu. Itu kan itu yang sebenarnya harus agak dimaafkan karena saya belum level dengan Anda. Kayak gitu. Jadi gimana? Sebenarnya banyak banget yang bilang kayak gitu, antara wajah saya yang emang flat bawaan dari lahir begitu, atau emang karakter saya yang emang gitu emang yang udah tenang aja gitu, mau dikasih apa juga ya udah yang kayak gitu. Antara itu sama atau emang karena pengalaman gitu. Jadi kayak kalau flashback lagi ke Indi yang lama gitu kan, nggak mungkin saya yang saat ini itu sama dengan Indi yang 10 tahun lalu gitu kan, enggak, pasti beda, pasti ada level up gitu. Nah dari selama masa saya hidup itu banyak banget yang saya pelajarin, dan setiap saat itu tuh kayak latihan demi latihan gitu. Kayak ada sesuatu, oke, sekarang nih saya kaget gitu misalnya. Sekarang nih saya kayak ketemu sesuatu yang baru, itu pasti saya kaget. Sebenarnya saya panik gitu, cuma nggak kelihatan gitu aja. Nah itu story-nya tuh gimana deh? Maksudnya mungkin kita flashback sedikit tentang awal organisasi. Kalau kita ngomong awal organisasi pasti nggak mungkin dong orang yang bisa setenang Indi itu adalah orang yang tiba-tiba langsung setenang itu gitu loh. Ataukah memang aku tuh karakternya tuh memang nggak, ya kan ada orang yang memang ketika ada problem ya nggak dipikirin gitu loh. Dalam hal ini dia akan berbicara bahwa ya udah biarin aja gitu. Tapi kalau yang saya lihat dari Indi itu adalah Indi tetap berusaha menyelesaikan problem itu, bahkan tetap berdiskusi dengan orang yang sekiranya membuat kita tuh sebenarnya bete gitu loh. Nah, itu jujur ya, kalau kita bilang dalam hal organisasi itu pasti akan menjadi sesuatu yang apa ya, bisa dibilang aduh kalau enggak nih gara-gara acara ini enggak akan gue beresin dah gitu. Itu pasti pernah ngalamin seperti itu kan? Itu gimana tuh? Pernah. Ya. Jadi sebenarnya itu kayak pelajaran seumur hidup sih ya. Kalau menurut aku kayak gimana kita menghandle diri kita sendiri itu tuh penting banget menurut aku. Jadi reaksi, nggak cuma reaksi sih sebenarnya. Kalau reaksi itu kan yang benar-benar jelas terlihat di permukaan gitu. Reaksi kita terhadap suatu hal itu benar-benar jelas gitu. Ada juga yang menurut aku itu namanya kayak energi gitu loh. Jadi kita bete nih, kita bete misalnya sama orang gitu. Kita bete banget sama orang ini.
terus kita harus bertemu sama orang itu dalam satu pertemuan. Yes. Kalau mau kita bete-betean itu, aku sih punya keyakinan ketika satu orang bete itu akan dirasain sama yang lain-lainnya, gitu. Jadi ketika kita energi kita udah buruk, masuk ke suatu tempat, masuk ke suatu komunitas, itu juga akan merembet ke yang lain. Jadi kayak gitu. Jadi sebisa mungkin, kalaupun ada yang energinya buruk, seenggaknya aku bisa jadi pemutus kayak gitu loh. Aku selalu kayak gitu sama diriku sendiri. Jadi selain itu juga emang harus menghandle diri sendiri sih, nggak boleh bereaksi berlebihan. Kita nggak tahu kenapa orang itu begitu, kayak gitu kan. Aku sebenarnya mikir kok Kak, bukan yang masa bodoh gitu, enggak. Jadi kayak ketika aku ngeliat sesuatu hal, aku nggak langsung menyimpulkan. Jadi aku harus observasi dulu. Makanya aku diem. Sebenarnya aku ngeliatin kayak kenapa sih kayak gini, kayak gitu. Dibalikin lagi, ini kenapa dia kayak gini ya? Kenapa dia bikin bete ya? Kenapa sih orang ini kok dikasih kerjaan nggak beres-beres? Misalnya kayak gitu. Tetapi itu kan susah banget. Pertanyaan-pertanyaan. Tapi maksudnya pertanyaan-pertanyaan gitu aja. Maksudnya oke. Nggak mungkin seseorang itu bisa contoh kayak saya nih. Saya buat podcast itu tahun 2017 dan memulainya itu benar-benar nggak ada basic, nggak ada nggak ada yang ngajarin, hanya mulai bakal nekat. Dan akhirnya menemukan sebuah ritme yang akhirnya harusnya saya buat podcastnya seperti ini nih. Nah itu kan seiring dengan berjalannya waktu. Nah kalau tadi Indi bilang, Kak, saya berusaha untuk bisa membuat kondisi calm down di dalam satu organisasi. Iya, ngerti. Banyak pasti yang akan bilang bahwa nggak capek gitu. Capek seperti itu. Dan prosesnya itu bagaimana kok bisa sampai ya udah saya pokoknya mau jadi kayak gitu, priang yang seperti itu gitu. Nah, kalau buat podcast dari tahun 2017 sampai sekarang gimana akhirnya sama bisa kayak gini? Dengan cara apa? Ya pertama observasi, minta feedback, kemudian berusaha untuk jadi lebih baik. Ya poinnya adalah improvement. Ya, berarti itu by the time dan intinya itu semua kan tentang latihan kan? Yes. Ya untuk jadi orang yang seperti ini juga butuh latihan, gitu. Jadi latihannya itu setiap ada satu hal baru, ya udah anggap ini sebagai satu momen untuk kamu ngelatih dirimu sendiri. Sejauh mana sih kamu bisa tenang menghadapi satu situasi? Sejauh mana sih kamu bisa menghandle satu orang? Kan karakter orang beda-beda nih. Ketika misalnya kita dalam satu organisasi ketemu orang yang banget nih, ada orang nyebelin ini kayak gitu. Nah di sana itu jadi momen juga. Oh ternyata di dunia ini ada ya karakter orang kayak gini, kayak gitu. Basically emang aku suka observasi orang. Pertama, aku lebih interest banget sama observasi orang. Jadi kayak pertama kali aku ketemu orang, sebenarnya bukan orang yang langsung peres, hai kayak gitu-gitu yang baru kenal gitu. Sebenarnya nggak gitu-gitu banget gitu, cuma say hello gitu. Dan aku ngeliatin dulu orangnya itu kayak gimana gitu. Oh ini tipe orang yang kayak gini nih. Aku pernah ketemu sama tipe orang A ini, cara handle-nya adalah seperti ini, kayak gitu. Jadi kayak gitu. Tapi segala sesuatu menurutku semua bermulai dari diri sendiri. Kayak sebelum kamu bisa menghandle orang lain, menilai orang lain, kamu pahamin dulu dirimu sendiri. Kamu tuh kayak gimana sih orangnya? Gitu. Kalau saya, sorry tak potong. Kalau contoh seperti saya punya beberapa orang yang membuat saya menjadi memikirkan kedepannya saya akan jadi seperti apa. Ya bisa dikatakan mentor lah dalam hal ini. Nah, proses yang tadi Indi bilang itu kan tidak mudah, Dek. Apalagi kita talk to myself, bener kan? Kita berbicara pada diri kita sendiri. Itu tuh nggak mudah. Apakah ada sosok atau misalnya ya contoh kita ya kalau saya ngambil salah satu contoh artis yang sampai akhirnya membuat sebuah album terapeutik untuk dirinya sendiri, tahu kan artisnya? Nah, dia aja sampai segitunya sebenarnya menyimpan dirinya yang kelihatan happy di atas panggung, tapi sebenarnya dia itu
apa ya, istilahnya menahan beban yang sangat besar itu kan nggak gampang nih. Maksudnya mau sampai di level mana, Oke. terus apakah ada sosok yang memang ada di belakang seorang Indita Belinda yang memang ya ini adalah orang yang memang menguatkan saya, atau ini adalah seorang sosok yang memberikan saya contoh kayak gitu. Mhm. Sosok ya banyak banget sih. Hmm. Kalau aku jujur ditanyain sosok mana sih yang jadi role modelmu misalnya gitu, Nah, sosok role yang model. menopang kamu. Ah, kayak gitu tuh bingung jawabnya karena gitu balik lagi ke tipikal orang yang suka gimana ya cara ngomongnya, gimana cara nyimpulin diri sendiri sih agak bingung juga nyampainya. Jadi kayak misalnya nih, aku ngeliat orang, itu aku nggak langsung jadiin dia role model karena aku tahu satu hal yang aku pegang itu kalau kamu berharap sama manusia, kamu harus siap-siap Oh, kecewa kayak yes. gitu. Jadi ketika aku role modelnya itu seorang manusia, itu aku akan nanti suatu saat aku bisa kecewa loh sama sesuatu yang dia buat Oke. gitu. Jadi aku lebih memilih untuk melihat setiap orang itu ambil dari sisi baiknya. Jadi kayak misalnya aku tahu, anggaplah apa ya, anggaplah yang terkenal itu Najwa Shihab gitu ya. Oke. Aku ambil sisi baiknya dari seorang Najwa Shihab itu dia berani, dia vokal gitu. Dia nggak mengikuti sesuatu yang salah. Ketika itu salah, ya dia ambil yang benar kayak gitu. Dia nggak karena orang ini, karena misalnya dia ngomong sama orang petinggi gitu, karena ini orang ini petinggi gitu, karena orang ini disegani, walaupun dia salah saya iyain aja deh. Dia nggak gitu, dia nggak tetap bilang itu salah. Oke. Nah yang kayak gitu. Jadi kalau misalnya itu dari Najwa Shihab, kalau misalnya dari yang lain itu juga aku ngambil yang bagus-bagusnya aja kayak gitu. Aku ngeliat yang bagus-bagusnya, semua orang sebenarnya bisa dijadiin role model kalau tergantung Shortnya kayak matamu melihat kemana. Iya, tergantung fokusnya kemana, fokusnya ke jeleknya dia atau ke bagusnya dia kayak gitu aja sih. Untuk role model itu jujur bingung sih kalau ditanya role model yang mana. Tapi memang nyomot gitu aja. tidak mengagumi satu sosok yang memang harus jadi, Kak aku bener-bener pengen seperti sosok ini, itu nggak pernah ya? Atau mungkin lebih ke arah ya udah Kak, aku tahu dia dan dia ada beberapa hal yang positif yang bisa tak ambil untuk orang ini gitu. Iya. Lebih ke itu dan lebih ke menganut paham best version of myself gitu. Bukan ke aku harus seperti dia gitu. Ketika kita berusaha menjadi orang lain, aku yakin kayak di tengah jalan tuh kita bisa kecewa gitu loh sama diri kita sendiri. Nah, kok nggak bisa ya jadi kayak dia ya? Padahal sebenarnya aku yakin setiap orang itu punya potensi. Punya jalannya sendiri-sendiri. Iya, dia punya. Saya nggak bisa jadi DP Putra gitu. DP juga nggak bisa jadi saya karena kita punya jalannya masing-masing kayak gitu. Jadi menurutku kayak gitu. Kamu harus pahami dirimu sendiri. Kamu harus tahu passionmu apa. Kamu harus tahu kamu mau kemana gitu. Jangan kamu terlalu ngikut ke orang lain yang kayak gitu. Nanti ujung-ujungnya kamu kecewa sama dirimu. Ketika kamu kecewa sama dirimu, di sana kamu bisa ngerasa bukan sesuatu yang pasti ya, tapi kamu bisa ngerasa kamu nggak berharga. Di situ kamu ngerasa kok aku nggak bisa jadi kayak dia. Di situ kamu jadi ngerasa dirimu tuh down kayak gitu. It's mean kamu down belum tentu bisa berdiri kan lagi. Betul. Maksudnya ini berarti Indi ini kalau kita ngambil dari perspektif bodoh dari apa yang dibilang tadi, berarti ini nggak pernah mematok sebuah target dalam kehidupan lo, karena kembali lagi tidak punya role model, kemudian tidak let it flow, kita ngambil cowok-cowokan kayak gitu gimana gitu. Maksudnya kita kan harus kalau kita berbicara secara global ya, manusia secara umumnya pasti mereka akan berpikir bahwa I want to in the next time I want to be something, atau pengen jadi seseorang yang di level A, level B, level C gitu. Nah kalau misalnya prinsipnya seperti itu berarti kan masih ya udah ngikut dulu nih gitu. Gimana coba? Kalau itu sebenarnya saya nggak menyarankan orang untuk seperti saya gitu ya. Iya. Nggak apa-apa. Karena bukannya nggak ada target. Sebenarnya saya punya target pribadi kayak gitu. Jadi di umur, dan saya pakainya itu lebih ke pencapaian. Misalnya nih di saat ini saya lagi struggling sama apa kayak gitu. Misalnya ibaratnya saya masih struggling sama contoh ya, bukan berarti saya struggling sama ini kayak gitu. Ibaratnya saya struggling sama pekerjaan gitu. Nah, berarti target saya yang paling dekat itu adalah cari kerja yang oke gitu. Cari kerja yang oke kira-kira. Jadi pertanyaan balik lagi, setelah cari kerja,
kerjaannya apa gitu. Kalau misalnya kita punya role model kan, aku mau kerjaan seperti ini sih gitu. Oke. Nah di situ baru saya bisa masukin role model gitu. Nggak bisa dalam satu secara general gitu role modelmu siapa. Saya harus ngikutin semua alur hidupnya dia tuh enggak gitu. Misalnya saya mau kerja jadi apa nih? Saya mau kerja jadi penyiar misalnya. Sebelum saya jadi penyiar, saya mau jadi penyiar. Kira-kira role model saya di siaran itu siapa ya? Yang kayak gitu jadinya. Iya, menarik. Sebenarnya kita hampir di level yang sama deh, karena jujur, kenapa saya mengajak ini berbicara di tema ini, karena jujur saya adalah orang yang cepat tersinggung dalam hal tertentu ya, dalam hal apalagi tersinggungnya itu adalah ketika kita sudah all out dalam satu project atau all out dalam satu program, tetapi kita masih dianggap belum ngapa-ngapain. Nah, bahkan dianggap kita sebagai orang yang membuat program itu bagus. Nah, itu kan kadang-kadang lucu kan, di dalam sebuah organisasi kan sering kan seperti itu. Udah kita kerancang sedemikian rupa sehingga jadi lebih baik, tapi malah orang bilang orang tuh jadi sebel karena acaranya bagus gitu. Kadang ada yang seperti itu kan. Nah, saya kadang-kadang cepat banget tersinggung di level itu. Cepat banget tersinggung di level itu. Makanya saya pengen tahu perspektif seorang Indita ya. Jujur sebenarnya kalau dalam hal role model tadi, banyak role model, tetapi ya saya setuju sih dengan statement ini bahwa back to myself. Jadi yang menentukan ke depannya kita yang tahu di level mana kita bisa bertahan, di level mana kita bisa menunjukkan. Tetapi yang menarik dari Indi bilang tadi adalah ya jangan terlalu berharap banyak sih sebenarnya dalam hal ini. Ya kalau misalnya bisanya segitu ya kita bersyukur bahwa kita bisa nyampe di level itu kan, poinnya gitu ya, sehingga kita bisa membawa happiness ke orang-orang yang di sekitar kita, benar ya? Nah, Di. Nah, sekarang kan udah kerja nih. Ya sekarang udah kerja lah ya. Saya kenal Indi di lingkungan organisasi. Nah, saya mau tanya, apakah kalau kemarin saya berbicara dengan rekan saya yang memang sekarang ini jadi seorang regional head di GoLive ya, GoLive punyanya ojek online itu. Nah, jadi dia bilang bahwa organisasi memang membentuk dia, membentuk karakter dia saat dia bekerja. Bahkan di level itu ya, kalau kemarin yang kita bahas adalah topiknya lebih banyak ke arah saya jadi lebih cepat membaur, saya lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan. Bahkan ketika momen-momen seperti sekarang banyak sekali dibutuhkan yang namanya adaptasi. Saya lebih cepat beradaptasi dibandingkan teman-teman yang tidak mengikuti organisasi. Nah, saya nggak akan menanyakan hal yang sama pada Indi. Yang saya akan tanyakan adalah dari pembicaraan kita tadi banyak yang bilang bahwa saya pengen ya saya menjadi apa istilahnya ya, tadi dibilang periang di dalam satu komunitas tersebut. Nah, apakah dalam hal bekerja itu terjadi nggak nih? Karena kembali lagi, organisasi itu adalah bibit kita untuk nanti kita hidupkan. Kita pernah punya bibit yang baik di organisasi, maka nanti biasanya kata orang, organisasi bagus, pekerjaan bagus, lingkungan kerja bagus. Nah, biasa. Nah, terus kalau di ini gimana? Setelah mengalami, Kak di organisasi begini nih, ketika aku kerja kok begini gitu. Bahkan mungkin nggak keluar. Ya karena saya nggak kerja sama Indi kan, jadi nggak tahu kesehariannya gitu. Iya. Kalau di organisasi, makanya saya kaget kan soalnya dibilang katanya di organisasi periang dan segala macam gitu. Nah, kalau di kerjaan saya malah dianggap galak loh. Kenapa ya? Nggak usah dibilang galak. Menarik. Dibilang galak dan dibilang apa sih namanya, tugas. Jadi nggak basa-basi. Yes, to the point. Jadi dibilang nggak basa-basi. Iya, to the point. Nggak. Iya, yang kayak gitu. Dan nggak yang terlalu happy kayak social butterfly, nempel sana nempel sini, nggak yang gitu, nggak yang sama dia akrab, sama ini akrab, enggak. Jadi saya malah dibilang apa ya istilahnya ya, iya galak dan saya ngerasa juga agak susah ditembus jadinya, ngerti nggak? Kayak orang, jadi kadang ada beberapa orang yang bilang sama saya setelah dekat, awalnya kan pasti belum terlalu dekat ya, karena baru kerja gitu.
dia bilang belakangan ini bilang kayak, ya ampun Di, aku kira kamu nggak bisa bercanda loh. Ya ampun, masa segitunya sih ya gitu. Terus aku bilang, enggak gitu. Cuma kan beda aja, buat saya nggak lucu, buat dia lucu, jadi dia ketawa ya saya diem aja. Ya. Oke. Tapi maksudnya sifat tadi yang dibawa, maksudnya dalam hal sisi psikologis nih ya, kita ngomong ketenangan dalam sebuah tim, khususnya tim kerja itu sangat penting kan. Di tim kerja pun itu tidak akan, ya walaupun Indi terkenal sebagai orang yang tadi dibilang galak gitu, tapi apakah sifat apa namanya ya, maksudnya kembali lagi, maksudnya kayak tadi, Kak aku pengen di dalam satu komunitas tuh aku pengen jadi orang itu loh, maksudnya orang yang mencairkan suasana walaupun tidak mendapat kebetean dalam satu grup itu gitu loh, yang tadi Indi bilang. Itu bener-bener kepake nggak sejauh ini sampai kepake banget. Contohnya misalnya? Sejauh ini kepake banget. Kalau contohnya dibilang contohnya banyak banget ya, diingetin hampir tiap hari ke radio. Mungkin dalam hal ini kali, penentuan keputusan itu kan kadang-kadang pengambilan keputusan itu adalah hal yang berat karena di satu sisi kita akan mengambil sebuah keputusan yang kita akan jalani bersama dalam satu tim, tetapi di situ kan kadang-kadang ada bukan perpecahan, adu argumen, satu pengen A, satu pengen B. Nah di level itu bisa masuk di level mana nih? Apakah galak tadi yang keluar atau periang yang saya kenal yang dari organisasi? Kalau di level itu Kak, orang lain kan nggak yang menilai diri saya kan bukan dia. Orang lain pastinya yang lebih cocok bilangnya sebenarnya kamu tuh pro, cuma kamu bilang kamu kontra ya kayak gitu. Kalau saya ngerasa mungkin dari saya kontra gitu, padahal sebenarnya saya pro kayak gitu. Kalau menurut saya sendiri nih, menurut pandangan kan menurut aku ya. Nah, ngerasain kalau menurut aku sendiri sih, ngerasainnya. Kalau aku sih ngerasainnya ya gitu, masih sama, peranku masih sama, kurang lebih kayak gitu. Jadi lebih ke misalnya nih, yang satu panas banget nih, satunya udah jadi minyak panas nih, ya diar kayak gitu berdua. Jadi saya tuh yang lebih ke ibaratnya kayak bukan penengah, bukan yang melerai juga, jadi lebih kayak menjembatani gitu loh. Ini saya ngerti maksudnya ini baik, cuma cara penyampaiannya jelek. Nah si B dia mudah tersinggung, padahal maksudnya dia juga baik gitu. Jadi dia nggak nangkep karena dia udah marah-marah duluan nih, si A udah ledak-ledak duluan, si B udah keburu tersinggung nih, jadi dia nggak nangkep maksud baiknya si A gitu. Jadi saya tuh ada di situ untuk bilang gini loh, kayak maksudnya si A itu gini tadi, cuma cara ngomongnya dia tuh emang gitu. Coba deh, jadi saya kasih contoh. Kalau misalnya dia nggak paham, enggak orang tadi dia emang nolak bla 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 bla, misalnya bilang gitu, saya kasih contoh. Enggak, coba deh liatin kesehariannya. Karena nggak dia ngomong tuh nggak ngegas, nggak gitu. Itu ngomong selalu ngegas, jadi itu emang tipikal, emang karakternya dia kayak gitu. Itu saya tuh jadi bagian yang kayak gitu sih, kalau yang saya rasa gitu. Jadi menyampaikan maksud kayak gitu. Jadi ini sih penyeimbang sih jatuhnya ya. Iya, supaya nggak gitu. Jadi perpecahan lagi. Tapi menarik sih. Kalau kita mau ambil sebuah kesimpulan dari apa yang kita sudah bahas ini tadi bilang, memang poinnya adalah ini nggak mau bisa nggak dibilang saya tuh nggak mau ribut gitu loh. Maksudnya tidak pengen jadi tidak mau jadi damai. Saya nggak mau jadi keributan di sana, tetapi saya berusaha mendukung kedua belah pihak untuk berada di satu level yang sama sehingga keputusan yang diambil benar, kemudian bekerja dalam timnya pun aman gitu ya, tentram, dan mungkin endingnya adalah ya bisa nggak sih kalau kita ngomong ya dalam hal ini jujur biasanya orang-orang seperti ini akan dilirik oleh beberapa orang-orang atas biasanya untuk mengambil biasanya ya saya ngomong real apa adanya nih karena kalau kita di lingkungan kerja di level-level orang-orang seperti itu akan dilihat oleh manajemen level atas tuh untuk menjadi sesuatu yang bisa membuat kondisinya baik. Nah saya mau tanya nih, ini udah pernah sampai di tempat itu belum nih? Biar nanti kita nyambung nih.
Sampai di level itu sejauh ini Maksudnya dilirik dulu gitu, sering diajak ngobrol sama atasan atau mungkin lebih ditanya detail, "Di kalau kayak gini nih gimana nih?" gitu. Udah pernah belum? Pernah banget. Dan ya pernah banget. Kalau ya saya tipe orangnya kayak gitu, bisa dibilang kayak gitu. Kalau bisa nggak usah berantem, yang kayak gitu. Ngomongnya tuh baik-baik aja gitu, nggak usah pakai ngegas yang kayak gitu. Kalau bisa tuh kayak gitu aja sekalian. Nah gitu. Saya emang suka yang kayak gitu, suka solitude, suka cinta damai. Kalau emang udah nggak bisa dikasih tau baik-baik, tinggal aja yang kayak gitu. Jadi langsung cabut gitu, nggak usah lagi berantem kayak gitu. Kayak wasting my time, lebih kayak gitu jatuhnya. Tapi beda-beda ya karakter tiap orang ya. Kalau saya karakternya kayak gitu. Jadi kalau bukannya maksud sombong atau kayak gimana, ini cuma perasaan saya. Nggak tahu orang lain nilainya kayak gimana. Perasaan saya dari dulu dari SMP, SMA itu kan udah latihan banget nih sampai akhirnya jadi kayak gini sekarang nih. Nah, untuk di level anak-anak SMP, untuk di level anak-anak seumuran saya, orang juga bilangnya gitu, kamu senang banget sih, kamu ini banget sih kayak gitu. Jadi banyak banget yang kayak gitu, nawar-nawarin di lirik-lirik gitu, kamu mau nggak, kamu coba deh ngobrol sama saya gitu. Dan banyak yang banyak. Kalau yang di kerjaan sekarang ya, kalau di SMP SMA itu kan levelnya beda ya, lebih ke organisasi dulu. Organisasi, kamu mau nggak jadi ini, kamu mau nggak jadi ini, itu jadi orang yang termasuk penting gitu, kayak sekretaris, bendahara, yang kayak gitu-gitu. Tiga teratas lah. Tiga teratas lah, kayak gitu. Nah, untuk di kerjaan sekarang, iya pernah dulu waktu malah baru masuk di pertengahan tahun, udah deket-deket akhir tahun nih, udah mulai bulan Oktober, November itu ditanyain gitu, mau jadi staff nggak, kayak gitu. Yang kayak, ini loh saya anak baru, kan masih banyak nih senior atasan yang bisa jadi staff, kok saya itu yang pertama kali saya tanyain sama PD saya ya. Sama atasan saya pernah tanya kayak gitu, saya tanya gitu, kok aku bilang gitu, kan aku baru, aku kan masih belajar, aku bilang gitu. Nah ternyata jawabannya dia bilang, kamu tuh, menurut jawabannya dia yang dikasih ke saya ya, dia bilang katanya kamu tuh bisa ditekan, anak. Ketika kamu ditekan tuh kamu kamu tuh tahan tekanan gitu katanya. Jadi ketika ditekan kamu tuh nggak hancur, nggak yang galau, nggak yang nguring-nguringan gitu. Jadi aku butuh orang yang bisa ditekan, orang yang bisa dikasih deadline, orang yang bisa diajak kerjasama di tengah tekanan. Untuk masalah skill itu bisa diasah. Dia ngomongnya gitu. Dia bilangnya kayak, untuk masalah skill itu by the time kamu akan belajar gitu. Tapi yang penting attitude-mu dulu, ketahanan kerjamu dulu, ya kayak gitu. Jadi saya agak kaget gitu di sana. Tapi akhirnya nggak saya ambil karena itu lagi mau skripsian. Nah, iya. Punya tanggung jawab sendiri, punya target sendiri waktu itu. Nah, berarti ya target kan sebenarnya. Punya target, tapi gitu targetnya tuh nggak yang kayak muluk-muluk gitu loh, nggak yang kayak nanti saya pengen jadi presiden, nggak kayak gitu. Menurut saya, nah nggak gitu. Beda. Ya di sini sudah mulai hampir ngambil mengerucut sih pembicaraan kita, karena di dalam pembicaraan ini sebenarnya yang saya tuntut adalah itu nih. Banyak orang yang menuntut untuk jadi sukses. Banyak orang menuntut untuk dirinya bekerja keras dengan sangat mengeluarkan effort yang sangat luar biasa, tapi endingnya adalah effortless, hilang effort yang dia sudah buat. Karena apa? Satu, dia bisa kerja. Yang kedua, dia tahu cara mengerjakannya. Tetapi poin yang paling penting yang dia tidak miliki adalah attitude. Dan kenapa saya ngajak Indi berbicara ini? Karena poinnya adalah dari attitude tadi. Kita bisa meredam sebuah emosi, menyalurkan energi ke arah yang lebih baik, itu kan adalah hal yang penting. Dan mungkin buat teman-teman The Podcaster yang lagi dengar saat ini, kalian mungkin sedang berada di posisi bahwa gue lo udah kerja keras,
gue lo udah deket sama semua atasan, tetapi kok gue masih begini-begini aja kerjanya. Ya bisa jadi mungkin attitude Anda yang masih belum benar. Dalam hal ini ketika dikasih tahu ngomel buat story. Bener kan? Zaman Iya, itu banget sih, enggak banget. Nah, mungkin inilah pentingnya. Makanya dari kemarin itu saya membahas tentang yang namanya organisasi sama teman saya. Itu episodenya akan naik kemarin ya. Jadi kalau ini udah tayang, berarti episode kemarin itu di organisasi itu kita Bukan schedule, Pak. Oh sudah, tenang. The podcast kali ini tidak buat ngawur ya. The podcast kali ini sudah ada schedule-nya. Jadi step-stepnya berschedule ya. Iya. Trilogi gitu, ini metodologi nih. Yoi. Jadi poinnya adalah organisasi itu bisa kalau kemarin tuh judulnya adalah organisasi itu privilege itu bisa dicari sebenarnya. Jadi kalau kita bilang di awal adalah sukses itu pasti dengan privilege, betul? Bisa ditonton video saya. Sukses dengan privilege itu betul. Dengan punya privilege, Anda akan memiliki tingkat kesuksesan lebih baik. Contoh, orang memiliki orang tua yang kaya, punya kemampuan untuk menyekolahkan anak, endingnya Anda berpendidikan, Anda bisa melakukan sesuatu. Tuh. Yang kedua, dari sisi aksesnya lebih gampang ya jadinya. Ya, aksesnya lebih bisa lah. Yang kedua dari sisi psikologi. Dari sisi psikologi adalah jika dalam suatu momen Anda terus komplain tanpa melakukan sesuatu atau membuat something, ya tetap aja Anda akan berada di posisi itu. Terus akan melihat bahwa lu sukses gara orang tua, lu sukses karena punya harta, lu sukses karena A, B, C dan masih banyak komplain-komplain yang lain. Makanya kita ngambil di episode yang kemarin itu kita ngambil statement quote-nya Jack Ma. Stop complaining, find your opportunity. Tugas kita adalah mencari opportunity. Bagaimana cara mencari opportunity-nya? Ya kita belajar. Makanya kemarin itu kita belajar di organisasi. Organisasi adalah salah satu privilege yang bisa kalian gunakan. Jadi privilege itu tidak semata-mata privilege yang punya duit, punya rumah. Ya, bukan cuma materi. Materi. Tetapi privilege itu adalah bagaimana Anda memperlakukan diri Anda. Dalam hal ini Indi tadi sudah membuktikan bahwa ini loh privilege saya. Dengan saya ikut organisasi, saya terus learning to be like that, ya kan, seperti yang tadi Indi bilang, saya belajar untuk menguasai diri, saya belajar untuk kontrol, dan endingnya adalah sudah terbukti tadi Indi bilang bahwa iya Kak, aku dideketin atasan, itu kan adalah hal yang secara nggak langsung privilege itu udah menempel pada dirimu tanpa kelihatan sama orang lain, ya kan, benar kan? Dan bukan berarti yang lain yang tidak mempunyai privilege nggak bisa sukses. Indi aja sudah membuktikan walaupun privilege itu akhirnya ditolak sementara waktu ya karena punya target yang lebih penting. Bukan berarti tidak akan ada privilege lagi. Prioritas privilege-nya akan datang sendiri. Dan itu mungkin bisa jadi bahan pemikiran buat teman-teman yang saat ini sedang galau. Karena kita ngelihat banyak sekali khususnya di era pandemi ini ya. Banyak teman-teman yang kayak udah rating tulus lah, mereka nggak tahu mau harus ngapain. Padahal sebenarnya dalam diri mereka punya satu skill yang bisa menunjang kemampuan mereka. Mereka punya satu skill. Ya apalagi di zaman sekarang siapa sih nggak punya smartphone? Zaman sekarang siapa sih bisa sosial media? Tinggal niatnya mau belajar atau enggak. Seperti yang Indi bilang tadi, bisa memiliki sifat tadi itu bukan karena BIM salah BIM. Bukan karena langsung jadi, iya benar. Itu proses latihan panjang seumur hidup. Karena emang kan kalau ngomongin tentang belajar ya, hidup ini kayak belajar nih. Hidup ini adalah never ending to learn. Never ending to learn ya, benar nggak? Ini nggak habis-habis kita belajar, sama kita hidup kita akan mempelajari sesuatu pasti. Gitu. Terus saya setuju sih sama bilang privilege tadi. Memang kalau seandainya orang privilege melihatnya privilege itu cuma sebatas materi, jabatan, itu hanya akan membuka akses. Kalau menurut saya ya, segala sesuatu yang materi, jabatan itu hanya akan membuka akses untuk lebih mudah gitu. Kayak yang saya tonton di podcast sebelumnya, yang kalau misalnya yang duduk di depan apa sih namanya anak-anak di kursi kelas ya kan,
Heeh, disuruh ngumpulin yang pasti yang paling depan kan, Iya. yang bisa Yang gitu. Tapi cuma masalahnya ketika nanti kita akan ke sana itu kan dibutuhkan juga ketahanan. Iya. Jadi kita aksesnya udah terbuka lebar nih. Tapi kalau misalnya orang itu nggak mau pakai gimana? Iya. Tapi kalau misalnya orang itu nggak mau usaha gimana? Gitu kan. Terus ketika udah sampai di sana, udah nyampe nih ya, ibaratnya udah cepet nih, cepetin story-nya gitu kan. Saya udah nih ada privilege gitu. Terus udah nyampe nih kedua-duanya, si A sama si B. Si B ini yang benar-benar berusaha, sedangkan si A karena orang tuanya gitu. Ujung-ujungnya nyampe di atas gitu. Iya. Tapi kan apa yang dilaluin sama si A sama apa yang dilaluin sama si B beda. Apa yang sudah pernah dilalui A sama si B beda. Mungkin si A jalannya lebih mulus, si B yang harus struggling mati-matian sampai ada di posisi yang sama gitu. Yeah. Pasti mereka akan punya kacamata yang berbeda. Ketika ada masalah yang baru gitu, biar sama-sama masalah yang sama, bisa aja si A ini nggak akan tahan. Karena kacamatanya itu dari dulu mulus, santai aja. Yes. Sebenarnya kalau orang-orang yang bilang, saya ini mulai dari bawah, bla 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 bla, dan orang tua saya tuh nggak bantu saya apa-apa kayak gitu, itu harusnya jadi privilege kalian loh kalau menurut saya ya. Karena kamu belajar lebih banyak daripada orang lain yang aksesnya lebih gampang kayak gitu. Kamu tuh belajar lebih banyak, kamu tuh ditempa lebih banyak kayak gitu. Jadi ketika kalian sama-sama dipanasin, mungkin dia akan cepat meleleh, tapi kalian enggak, karena kalian udah ditempa jauh lebih banyak dan lebih kuat lagi kayak gitu. Kalian nggak akan hancur, udah nggak gampang itu kayak gitu. Harusnya bisa menilai diri dengan cara kayak gitu. Penilaian ke diri sendiri itu penting banget gitu loh. Kamu harus taruh value di dirimu sendiri. Jadi kamu nggak akan menilai dirimu rendah dengan kayak gitu. Kamu akan tahu standarmu itu seberapa. Kamu akan tahu value dirimu seberapa, apa yang pantas kamu dapat. Ketika kamu dapetin apa yang kamu nggak pantas, menurut kamu nggak pantas, ya udah tinggal aja. Ngapain bertahan lama-lama di sana? Itu kan wasting time banget. Yeah. Wasting time, wasting energi, wasting emosi. Itu benar-benar bikin capek. Iya. Gitu. Tetapi dalam hal ini tetap harus berpikir jernih ya. Dalam hal ini jangan mengambil keputusan saat sedang emosi. Nggak di ini banget tuh, tidak disarankan banget. Sarankan dalam hal ini karena itu kadang-kadang kan jujur ya, buat orang-orang yang sudah di level tertentu, dia sudah bekerja dengan maksimal dan dia masih merasa bahwa dirinya udah maksimal. Padahal sebenarnya yang kurang itu adalah cuma sedikit attitude. Itu yang kadang-kadang membuat lingkungan kerja menjadi neraka bagi beberapa orang dan dan menyebabkan juga beberapa orang akan keluar dari tempat kerja. Dan mungkin dia akan pindah tempat kerja terus gitu karena dia masih melihat bahwa privilege itu dari sisi yang berbeda. Padahal sebenarnya seandainya dia mempelajari hal tersebut, itu akan jadi privilege yang sangat mahal, tough ya. Jadi istilahnya kuat untuk dalam tangguh. Ya. Oke, obrolan menarik hari ini dengan Indita. Masih ada yang mau disampaikan, Dik? Apa ya? Kalau nggak ditanya, agak bingung mau nyampein yang mana. Karena terlalu banyak yang ada di pikiran. Iya, tapi gitu. Saya mau nyampein satu juga nih buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi berjuang kan, emang masa-masa pandemi ini depresif banget ya. Yes. Hal yang kecil yang harusnya nggak dipermasalahin, jadi masalah besar banget gitu. Nah, nggak apa-apa, jangan positivity toxic positivity. Toxic itu istilahnya lagi naik daun banget ya. Iya, toxic positivity. Iya, jangan kalian selalu bilang nggak apa-apa, aku tuh nggak gini, nggak apa-apa kok, kita manusia, kita bebas merasakan kecewa, kita bebas ngerasain sedih, kita bebas ngerasain capek. Jangan terlalu keras sama diri sendiri, don't be too hard on yourself gitu. Jadi kalau emang kalian capek, istirahat bentar biar kalian bisa ngeliat dunia ini dengan lebih jernih kayak gitu. Jadi nggak apa-apa kalau emang nangis aja dulu. Walaupun saya tenang gini, kadang-kadang saya emang harus buang sampah. Ibaratnya itu kayak buang sampah gitu, beban sampah gitu. Ketika kamu nangis, kamu keluarin semua, buang aja dulu sampahnya, buang toksiknya. Nanti ketika udah lega, baru bisa berpikir lebih jernih, bisa ngelihat segala sesuatu dengan lebih baik gitu, bisa berpikir alasan kenapa hal itu bisa terjadi gitu. Walaupun nggak nemu alasannya, seenggaknya kalian bisa mikirin solusi untuk kedepannya kayak gitu. Walaupun nggak, kalau dipikirin kenapa kayak gini, kenapa A, kenapa B, itu kayak nggak bisa-bisanya ya. Jadi mending pikirin gimana supaya A ini selesai, gimana supaya B ini selesai.
Jadi ya nggak apa-apa, nggak usah terlalu keras, nggak usah terlalu harus jadi orang yang dan mungkin itu adalah karena dia ingin menjadi seseorang. Mungkin tadi yang Indi bilang benar. Boleh kita memiliki apa tadi istilahnya? Role model. Boleh kita memiliki role model, tapi jangan sampai kita ingin jadi seperti role model karena belum tentu jalan kita sama. Ya saya sebenarnya dari dulu cita-cita jadi penyiar nih, karena nggak bisa jadi penyiar buat siaran sendiri. Iya, itu. Jadi kayak gitu kan, bisa kayak gitu kan. Coba kalau misalnya stuck di satu tempat, nggak bisa jadi penyiar, sedih banget, meratapi nasib. Yang ada nggak akan ada the podcast kan, kayak gitu. Jadi, iya cari yang lain, pasti ada jalan yang lain. Nggak mungkin semua tertutup. Tergantung kacamatanya ditaruh di mana. Di sini sih. Kacamata yang iya di situ. Kalau kacamata di sini kan jelas ya semua ya. Cuma kacamata taruh belakang kan burem depan-depannya. Nah berarti kayak gitu. Tergantung fokusnya kemana. Fokusnya mau ke masalahnya, mau ke meratapnya, atau fokusnya mau ke solusinya. Cari solusinya. Ya solusinya nggak usah itu dipikirin kenapa. Biarin aja, lewatin aja. Terus itu kadang ada dalam hidup tuh yang ada yang harus di skip gitu. Ternyata termasuk omongan orang. Omongan orang. Mulut tetangga. Mulut netizen. Iya, kalau udah tahu nilai diri kita seberapa, omongan orang tuh bisa di skip kok. Dia nggak tahu, dia nggak tahu aja susahnya di sini kayak gitu. Dia mungkin nggak tahu karena dia belum pernah ada di tempat ini. Skip aja, nggak usah dipikirin. Ambil yang baik-baiknya. Kalau emang ini kurang bagus nih, mungkin dibilang di podcast kurang bagus karena lightingnya kurang gitu. Berarti yang harus diperbaiki dan lightingnya gitu. Cuma mereka nggak tau gimana susahnya cari lampu kan. Kayak gitu. Ibaratnya gitu. Cuma Indina loh yang tahu setup saya seperti apa. Yang lain belum pernah lihat. Kopinya boleh diseruput nendang. Nanti dulu udah habis, udah tinggal ampas. Udah habis. Udah tinggal ampas, aduk lagi dong. Ya, nanti nggak bisa tidur ya Bu, bahaya. Jangan, itu dia. Oke, thank you banget buat Indi. Hari ini benar-benar menarik buat kita ngobrol, karena saya berharap The Podcast memang benar-benar menjadi sesuatu yang bisa membuat ya walaupun kalau kita lihat berjuang untuk melawan toxic yang ada, khususnya di konten-konten saat ini itu berat sih. Banyak banget konten-konten yang naiknya itu karena karena booming, ngerjain orang, ada yang karena harta. Itu kan ya yang jelek memang cepat naik sih, tetapi bukan saya bilang The Podcast ini bagus juga, enggak. Saya juga pribadi yang belajar untuk menjadi lebih baik, tetapi berharap dengan datangnya narasumber, jadi bukan dari satu perspektif. Makanya sekarang saya lagi pakai hashtag perspektif bersama. Dalam hal ini kita ngambil dua perspektif, jadi dalam hal ini saya nggak mau sudut pandang saya yang dipakai. Yes, jadi berharap dari teman-teman yang mengajak ngobrol, yang mereka juga open. Kayak kemarin teman saya yang regional head dari Go Live, dia ngomong, ya benar juga, kita nggak pernah tahu apa sih dia bilang. Poinnya adalah ternyata dengan tahu organisasi, dia bisa mengikuti itu dan bahkan dia bisa memberikan solusi ketika momen-momen seperti ini. Jadi seperti udah berjalan dengan maksimal gitu. Ya jadi poinnya adalah organisasi bisa membuat kamu menjadi lebih baik. Dan tadi Indi sudah bilang dia juga adalah satu orang jebolan organisasi yang memang endingnya adalah bisa bekerja dengan lebih maksimal, bahkan mendapat apresiasi dari atasan, walaupun itu jangan dijadikan tolak ukur untuk kesuksesan. Betul, iya, bukan itu yang dijadikan tolak ukur. Jadi bukan menjadi organisasi itu menurut aku bukan jadi buat kita jadi orang lain, enggak. Tapi organisasi itu membentuk karakter kita menjadi lebih matang gitu menurut aku. Kita kan dikasih karakter masing-masing ya kayak gitu. Kita dikasih ciri khas masing-masing itu. Pasti ada baik, pasti ada buruk ya. Jadi ketika di organisasi kita belajar untuk menonjolkan yang baik dan menghandle yang buruk kita. Jangan sampai yang buruk itu keluar. Aku banyak banget keburukannya sebenarnya gitu. Cuma nggak kelihatan aja karena karena di itu kita bisa memilah apa yang harus kita keluarkan, apa yang harus kita simpan sendiri kayak gitu, apa yang harus kita buang kayak gitu.
Nah seperti itu. Jadi lebih ke pembentukan karakter jadi sosok yang lebih matang. Pasti kok ada masa. Ini pun belum matang, masih Ya. harus belajar dan belajar. Setiap life is learning, terus belajar ya. Hidup itu selalu terus belajar, jangan pernah stop belajar. Karena belajar bukan cuma sekolah, tetapi dalam karakter, dalam hal pencapaian hidup itu juga kita perlu belajar. Oke, thank you banget Ya, hidup itu memang luar biasa. Gambarnya Indi agak sudah mulai ngelak-ngelak, takutnya nanti handphonenya sudah low bat. Sudah 20%. Ya. Makanya sepertinya kita akan akhiri pembicaraan kita hari ini. Mungkin next kita bisa ngobrol lagi Dede. Karena saya masih benar-benar pengen membuat sebuah terobosan yang lebih kena lagi sih ke masyarakat, karena masih banyak orang-orang yang perlu kita edukasi bareng-bareng. Dalam hal ini ya bukan hanya masalah kesuksesan, tapi mungkin dalam hal bertindak, khususnya pendidikan karakter saat ini mungkin agak sedikit turun ya. Jadi itu mungkin bisa jadi salah satu hal yang saya mau coba angkat juga. Nah, berawal dari kesuksesan by privilege. Ini kan karena memang yang terjadi di masyarakat seperti itu. Ya, kita berharap nanti kita bisa ngobrol lagi dengan konten yang berbeda, dengan topik yang berbeda, dan mungkin Indi sudah dengan level berbeda gitu kan. Udah jadi. Disclaimer nih. Yang nonton video ini kan pastinya itu yang kayak saya bilang di awal gitu. Saya ini masih belajar, jadi kalau misalnya emang ada hal-hal yang mungkin sekiranya Anda yang lebih expert daripada saya, oh nggak gitu caranya, ya mohon maaf karena saya ini masih belajar, masih di level ini, mohon dibantu aja, jangan diingirin please. Itu kan beda-beda soalnya, orang-orang udah jauh lebih tinggi, udah lebih pastinya lebih matang lah daripada saya. Iya. Intinya sih nggak apa-apa, setiap orang punya karakter masing-masing, tergantung bagaimana perspektif kita menerima masukan yang kita terima dari orang-orang sekitar, mulai dari konten dan lain sebagainya. Kita sendiri yang akan menentukan ke depannya. Oke, thank you banget buat Indita Belinda atas waktunya, diganggu hari ini. Next time kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Dan ya sukses terus untuk karirnya ke depan. Kalau buat ada rencana-rencana planning-planning ya, yang paling penting adalah ini tetap thank you. Yang paling penting saat ini tuh adalah tetap sehat ya, jaga kondisi. Tetap sehat, benar. Tetap bisa beraktivitas ya. Oke, thank you banget ya Andi. Akhirnya buat teman-teman The Podcaster, thank you banget udah dengerin The Podcast episode hari ini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe konten The Podcast. Kemudian jangan juga lupa buat ditonton. Mungkin kalau kalian tertarik atau mungkin kalian suka dengan konten ini, boleh disebar luaskan ke teman-teman kalian yang mungkin saat ini sedang berada di level-level tertentu. Ya, dan yang paling penting buat kalian juga yang Kak, aku nggak punya kuota yang banyak nih buat nonton The Podcast, ya udah nggak apa-apa, kalian bisa dengerin dari Spotify dan Anchor. Jadi silakan kalian bisa cari The Podcast, kalian bisa dengerin, stream, bisa naik motor dengerin, jadi nggak harus lihat kita ngobrol juga nggak masalah kok ya. Dan betul ya, jadi itu banyak sekarang kok ada platform-platform yang bisa mendukung kalian dengerin podcast. Dan pada akhirnya thank you buat yang udah dengerin. Akhirnya keluar lagi nih, stay positive to be inspiring. Terima kasih udah dengerin. Sampai ketemu di The Podcast selanjutnya.